sangat menggembirakan. Bapak Ibu itu semangat semuanya ya. Bapak Ibu wilayah 1 tengah kondisi yang hujan, Bapak Ibu tetap tersorau. Ini ada perjuangan untuk itu, meninggalkan rumah kita yang nyaman, harus menembus hujan dan sampai di tempat ini dengan keadaan selamat. Intinya juga karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Di sini kita akan bersama-sama menaikkan ibadah kita bersama saudara-saudara kita, warga wilayah 1, dalam rangka persiapan perjamuan kudus yang pertama. Itu Bapak Ibu, mari kita mengawali ibadah kita malam hari ini dengan memujikan Kidung Jemaat nomor 18, Allah hadir bagi kita. Juga kasih kemurahan Allah tercurah buat masing-masing kita. Mari kita bertemu satu sama lain pada malam hari ini dalam kondisi kita masing-masing. Sejak Tuhan tetap memberikan kesehatan itu, memampukan kita boleh tiba di tempat ini untuk berdampingan dengan saudara-saudara kita seiman. Bersama kita akan membangun ibadah-ibadah kita kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu bersama kita akan berdoa. Tuhan Allah Maha Baik, kami sungguh mengucap syukur untuk kasih karunia kemurahan Tuhan, kemuliaan Tuhan atas hidup kami dari sepanjang pagi hari tadi kepada aktivitas dalam menjalani, dan pada malam hari ini Tuhan berkenan mengiringi kami boleh tiba di tempat ini dengan keadaan selamat. Hidup kami ya Tuhan bersama-sama saudara-saudara kami wilayah 1 membangun ibadah rumah tangga. Terima kasih Tuhan sudah juga hadir di tempat ini. Pada saatnya kami akan terus memuji dan memuliakan nama-Mu, boleh dengar-dengaran firman yang akan kami dengarkan dan kami dengarkan bersama. Bapa, kiranya Engkau sendiri yang berkenan bertahta di setiap hati kami, sehingga keseluruhan kehidupan kami ya Tuhan Kau kepada-Mu saja, dan menyerahkan setiap bagian pelayanan ibadah yang akan kami lakukan bersama-sama. Doa untuk pelayanan firman dan pengakuan Andre, kiranya Tuhan memberkati sehingga melaluinya kami boleh menjalankan maksud dan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih karunia dan minta kesudahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, malam hari ini yang menjadi tuan rumah ibadah rumah tangga kita adalah keluarga Bapak Benda. Itu kami silakan monggo Bapak Ibu Benda berkenan
diberikan kata sambutan dan jelasannya. Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus, karena dalam kondisi hujan seperti ini kita dikumpulkan di tempat ini dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Jadi pertama-tama matur nuwun atas kehadirannya. Hujan-hujan sudah menyempatkan waktu untuk menghadiri ibadah rumah tangga pencawisan perjamuan kudus pada malam hari ini. Matur nuwun. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Eka selaku PF, Tim Umed, Pak Agib, Pak Tulus, Pak Mar, Matur nuwun, Bu Dini, Pak MC. Ya, kita memang tidak mengadakan ibadah di rumah karena rumahnya terlalu jauh dari wilayah Satung. Takutnya nanti kita kalau ibadah di sana dipikir ibadah wilayah 9 tandingan ini. Jadi di sini aja kan dekat-dekat aja. Lagi pula nanti kalau orangnya di sana nggak cukup ini, tempatnya nggak cukup. Jadi itu aja dari kami. Mungkin ada tambahan? Pas. Berhubung istri sudah pas, sudah. Selamat beribadah, matur nuwun, dan Yesus memberkati. Pak Wenda yang sudah berkenan menerima ibadah kita malam hari ini. Terutama juga Pak Wenda kesetiaannya terus berada di wilayah 1 ya, walaupun sudah lintas area wilayah 1 tapi hatinya tetap bersama kita di wilayah 1. Terima kasih Bapak Ibu Wenda. Baik Bapak Ibu, berikutnya saya memberikan kesempatan buat Bapak Ibu yang mungkin rindu menyaksikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Monggo boleh dibagikan sehingga akan bisa menguatkan juga iman percaya kita pada Tuhan. Kayaknya kemarin akan janji sama saya. Janji mau bersaksi. Monggo dihadirkan seperti ini. Perasaan saya nggak janji deh, tapi dituding harus. Karena saya ingin berbagi sukacita atas apa yang saya alami 4 hari ke belakang. Ceritanya agak mistis sedikit ya, agak merinding mungkin ya. Sebelum saya sharing, saya mau tanya Mas Andri, saya dikasih waktu berapa menit ini? Boleh, setengah jam, 1 jam boleh. Soalnya ini dihukum ini nanti tetap jangan. Soalnya ini sharingnya agak lama. Boleh. Paling nggak 1 jam. Nanti firmannya 10 menit aja. Oh iya, 10 menit ya. Oke, sebelumnya saya mau bercerita di mana pada hari Kamis, tepatnya hari Kamis sore itu sepulang saya kerja. Saya itu orangnya tidak bisa diam, apalagi melihat sesuatu yang kotor, itu rasanya tangan ini ingin bersihkan itu. Nah, kebetulan di area perumahan saya itu ada taman toga. Di situ tuh kita di dalam satu perumahan itu selalu dijadwal untuk membersihkan taman itu supaya bersih. Nah, karena ini di bulan puasa, banyak orang-orang yang malas untuk membersihkan, padahal sudah ada jadwalnya. Sehingga ketika mata saya melihat itu taman begitu kotor sekali, ini taman pengen membersihkan. Nah, biasanya itu saya itu kalau membersihkan di taman itu jarang sekali saya itu mengucapkan dalam nama Yesus, Amin, saya itu jarang. Pokoknya langsung membersihkan gitu aja. Kemarin itu tiba-tiba saya pengen doa aja dalam nama Yesus sambil nyanyi-nyanyi. Kemudian semua taman itu saya bersihkan sampai pinggir-pinggir kali itu saya bersihkan. Nah, setelah itu saya senang lihat, waduh sudah bersih.
rasanya itu kalau mata melihat itu senang gitu loh kalau sudah rapi. Setelah itu saya istirahat malam tidur. Pagi hari tiba-tiba kaki saya ini nggak bisa jalan dan itu terasa berat sekali. Tetapnya 4:30 saya bangun mau turun, kakiku kok nggak bisa bergerak ya. Aduh, dan itu saya rasakan sepertinya saya kena radang sendi. Nah, memang beberapa bulan terakhir ini saya tuh sering merasakan radang sendi gitu, dan itu sudah saya periksakan, selalu dikasih obat sama dokter. Nah, kebetulan obat saya pas radang sendi itu habis, sehingga saya masa harus kembali ke dokter. Tapi tetap saya percaya diri bahwa saya yakin saya masih bisa beraktivitas. Dengan rasa melangkah ini berat sekali, saya tetap melakukan aktivitas, ya memasak, ya nyuci, pokoknya nyapu ngepel itu selalu saya kerjakan sebelum saya berangkat kerja. Sampai akhirnya saya kerja itu tetap ketika melangkah tangga itu rasanya kayak ada yang nyeret gitu. Kok berat sekali di kaki, kenapa? Sampai saya itu saya pukul-pukul gini, ayo sehat-sehat saya gitu sih. Cuman sampai akhirnya Jumat itu sore saya bilang ke Mas Adis, Pak, kakiku kok berat sekali ya Pak, kenapa Pak? Kalau kan sebentar jipit itu tidak ada rasa sekali mengurangi rasa sakit saya, sehingga saya Jumat itu akhirnya saya pengen berangkat ke dokter, saya periksakan dan dokter pun bilang bahwa yang namanya perempuan kalau sudah menopause ya itu selalu mengalami radang sendi atau sering capek-capek. Jadi dokter itu memberikan jawaban yang membuat saya mungkin karena itu saya sering mengalami radang sendi. Tapi radang sendi ini saya alami tidak sesakit yang saya rasakan sekarang kalau saya bilang. Ya nggak apa-apa Bu, tetap minum vitamin. Akhirnya saya pulang dengan pincang-pincang itu tetap saya rasanya aneh ya kaki. Dan itu saya abaikan, tetap saya minum obat vitamin aja sampai Jumat, Sabtu, kemudian Minggu semakin berat. Dan itu ada sesuatu yang didik di kaki saya. Saya berdoa sama Tuhan ini, Tuhan, Minggu ini, sore ini saya mau melakukan pelayanan di gereja. Tuhan jamah kaki saya sehingga saya itu bisa melakukan pelayanan saya dengan keadaan yang sehat. Saya cuma berdoa gitu ketika Minggu pagi. Nah, akhirnya tetap saya lakukan aktivitas walaupun dengan rasa sakit itu. Sampai akhirnya di gereja, ketika mau melangkah, itu saya tetap merasakan, ini kenapa sih? Jadi saya itu tetap berdoa terus dalam nama Yesus. Sampai akhirnya ketika saya masuk di gereja, duduk, itu saya pegangi terus sampai saya sambil berdoa. Ketika melakukan, waktu itu saya tugas di warta jemaat, itu saya melangkah mundur itu supaya saya tidak kelihatan pincang, karena tadi saya benar-benar berat melangkah. Kemudian ketika saya duduk, saya tetap berdoa sambil cuci-cuci kaki saya. Tuhan, ringankan kaki saya, sehatkan kaki saya. Ketika saya nanti melakukan persembahan, dan saya mengadakan persembahan juga. Nah, ketika saya mengedarkan kantong itu agak ringan. Dalam hati saya puji Tuhan. Minggu itu tiba-tiba anak saya yang laki itu bilang, Ma, ayo ke rumah Bu Nowo, ke rumahnya Odi. Malam gini Kak, gak apa-apa, aku kepingin ke rumah Bu Nowo, kangen sama Odi. Ya akhirnya setelah saya tugas di gereja malam itu juga saya harus ke Bu Nowo. Sampai di sana tiba-tiba ada bude saya yang memang bude saya itu dikasih karunia Tuhan, dia bisa membantu saudara-saudara yang mungkin lagi sakit atau lagi ada masalah gitu. Jadi Tuhan kasih karunia sama bude saya ini untuk bude saya ini bisa menyembuhkan orang-orang yang membutuhkan gitu. Nah sampai di sana saya bilang sama bude saya, Bude,
saya lho suwakit kena apa to lho lupa sing ndelok isi. Nah ketika dipegang itu budi saya tuh kalau merokok itu apa ya lupa dicoba mana dipegang lagi. Tapi budi saya benar cuma biasa kalau mau bisa mesti doa tanpa menggunakan ramuan-ramuan Jawa biasanya. Jadi hanya pakai minyak zaitun. Setelah itu selesai saya dipijat, saya pulang. Nah penduk lumayan gede. Sampai di rumah pulang, malam itu semakin berat kaki ini. Sampai hari Senin pagi, ketika saya bangun, itu kaki saya membentuk sebuah gigitan. Jadi kalau orang habis gigit kan memar ya, ini enggak memuai sekali seperti gigitan. Dan itu pun ada tanda 3 jari. Saya pikir ini apa lagi? Terus saya tunjukkan ke teman kantor saya kerja, yang kebetulan teman saya ini juga dikasih karunia Tuhan untuk bisa melihat sesuatu hal yang aneh. Nah, saya tunjukkan ke teman saya, kayak tonton entah sikil itu, kok kayak copotan apa ya ini ya? Ini tak pegang. Ketika dipegang, dia bilang, panas sekali. Apa? Saya tak doa gitu. Ya berdoa sambil memegang. Tiba-tiba dia teriak histeris. Saya kaget. Apa? Kok ternyata kok gini? Aku gak nandi. Dalam waktu dekat ini gak nandi nama resik-resik. Kok resik-resik nandi? Namanya kali ya. Taman Toga. Ya wis. Teman saya yang merinding. Nah ini jangan-jangan sampai kena hal-hal yang kena. Pak Allah, saya gak percaya. Saya bilang gitu. Terus, paling kan kena nanggung bidang ini. Enggak lah. Semua itu adalah sahabat saya. Saya bilang gitu dengan bibirnya. Terus teman saya yang dikasih karunia ini bilang gini, gak seharusnya gak nanti ini kok ini nang bobo. Oh iya kan, ya wis lah. Ini loh ini kumut banyak uyah. Kalau mau uyah apa wis kumenan banget. Tapi itu ada sesuatu yang kecil yang membuat kamu, ya bilang gitu. Gak jauh dari waktu yang setelah teman saya bicara itu, tiba-tiba saya telepon. Dok, piye sikile wis paras ta? Tasih abot. Iki lho budi banget ngomong. Oh nggih. Dok, aku mau lho diimpeni. Awak iki mau turu. Jarene kok iku kena nang pinggir kali. Iki nopo iki? Kena nopo? Barang cilik pokoknya. Kalau bude saya bilang itu apa ya? Orang yang habis menggugurkan itu kandungan itu namanya bajangan kalau nggak salah. Ya, ini memang waktu ini yo. Saya masih tidak percaya dengan hal-hal yang seperti itu. Jadi saya pede aja. Masuk sih aku lu gak lapo-lapo. Terus waktu ini yo, iso sempat loh. Jadi sore itu saya cerita sama Mas Hafiz ya, wis lama ngomong. Jadi saya tunjukkan bahwa di sini ada merah sebuah gigitan itu. Budi saya kemudian dikasih ketika mimpi di siang itu ada orang tua itu bilang atau budi saya, Dok, tolong ada boyotmu, dia bilang gitu. Nah, budi saya langsung bangun, boyot siapa ya? Boyotmu sing saiki loro. Terus tiba-tiba budi saya ingat saya karena habis mijit saya, makanya saya disuruh ke sana. Nah, bobo ono sikile karo uyah, karo jeruk kecil, karo jahe. Marono doa ono dhisik ya. Seketika itu langsung hilang orang yang habis datang di mimpinya. Makanya saya disuruh datang ke sana. Akhirnya saya datang di sana itu ketika dipijat, itu kayak ada sesuatu lari ke sana, lari ke sini. Iki kok sampai nomor ini. Jadi agak doa itu saya bilang dalam nama Yesus sambil doa Bapa kami itu berulang kali. Dan ketika saya pegang, kok itu
gandolan sikilku, gandolan Gusti ae. Saya bilang gitu, sambil saya senyum-senyum ketawa. Semua orang yang di sekitar itu, iki loro kok sik pancet gandolan. Tapi saya ngomongnya itu serius. Ojo gandol aku. Jadi ketika itu juga biasanya setelah amin sambil kayak sesuatu dibongkit. Terus nggak malah bapak ono mulia. Nah, pada saat malam itu, ketika saya sampai di rumah, saya boboki apa yang dibuatkan namun dari budi saya itu. Dan puji Tuhan, pagi itu juga saya bisa melangkah dan bahkan bisa lari, dan bekas gigitan itu langsung hilang. Puji Tuhan, saya ada Tuhan, kamu sungguh Tuhan begitu luar biasa menolong saya. Ketika saya masih merasakan kesakitan itu, saya masih mampu dan tidak pernah kendor untuk datang ke rumah Tuhan. Dan puji Tuhan, saya sehat sampai sekarang. Demikian sharing dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Nini sudah berbagi kisah jadi supernatural gitu. Terima kasih sudah menyaksikan bahwa Tuhan sungguh sangat luar biasa. Tuhan kita itu setia, Dia akan selalu menjaga dan menolong kita dalam apapun kondisi keadaan kita. Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang mau bersaksi lagi? Tidak ada ya? Baik, kalau begitu mari kita bersama memuji BKJ 138 setia Tuhan itu tiada kita. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ya. Mari kita bersama-sama membangun ibadah kita. Saya persilakan Bapak Ibu berdiri. Kita akan pujikan bait yang kedua setelah saya memberikan pembuka khotbah dan salam. Ibadah rumah tangga dan persiapan perjamuan kudus pada saat ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa Sang Pencipta yang senantiasa menyertai dan memberkati umat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara. Amin. Kita pujikan pujian ini 100 PKJ 138 ayat yang kedua. Setiamu Tuhanku tiada pertanda dan seterusnya. Surya
Diko saja Tuhan, dan tema khotbah mengingat Allah dan jangan menyerah. Kita akan mengujikan pujian itu jemaat 344 ayat 1 dan 3. Ingat akan nama Yesus. Boleh bertepuk tangan Bapak Ibu? Kita akan menyiapkan firman Tuhan kita di ratapan seperti yang diinfokan di flyer, di ratapan 3 ayat 20 sampai 25. Nanti kita akan baca bersama-sama. Mari kita persiapkan. Ratapan 3, pasal 3 ayat 20 sampai 25. Kita akan membacanya secara bersama-sama. Ratapan pasal 3 ayat 20 sampai 25 dengan perlahan dan kamu berusaha dengan memahaminya. 3, 2, 1. Ratapan 3 ayat 20 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi sebab ini aku berharap. 2, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhanlah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada Tuhan. Itu baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari-Nya. Berbahagialah ialah mereka yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Amin. Mari kita berdoa. Izinkan kami bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dari ratapan 3 ayat 20 sampai 25. Dengan keterbatasan kami ya Tuhan, tetapi biarlah Roh Kudus boleh menuntut setiap kami berbicara kepada kami tentang kebenaran ini, sehingga kami pula berbeda, sehingga kami mendapatkan banyak pelajaran yang Tuhan nyatakan di ibadah persiapan perjamuan kudus. Yang pertama,
di dalam rangka Paskah. Bapak, hambamu terbatas, kami semua terbatas. Biarlah Engkau sendiri yang menjadi guru agung kami, mengajar kami dalam kebenaran, dalam kondisi apapun kami mau belajar, supaya kami semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan dan semakin serupa dengan Kristus. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kita mungkin Bapak Ibu karena sudah dapat layarnya dari Ratapan 3 ayat 20 sampai 25 aja. Izinkan saya memberikan beberapa pandangan dan pengetahuan yang nantinya kita bisa pelajari lebih detail lagi mungkin di ibadah raya ataupun persekutuan yang lebih kecil. Kalau kita berbicara Ratapan, yang namanya juga Ratapan yang judul kitab ini Ratapan. Memang kitab ini merupakan, ya kata beberapa ahli kitab, itu merupakan kitab yang paling menyedihkan. Paling menyedihkan. Ya, ini kalau kita ngomong Ayub mungkin bisa dikatakan, tapi ini benar-benar kitab yang paling menyedihkan. Dan kalau dari sisi penulis, ya, penulis Ratapan ini ada suasana kala itu, ya. Dan beberapa bukti memang secara sejarah umat Israel dan juga ada bukti di 2 Tawarikh 35 ayat 25 bahwa penulis kitab Ratapan ini adalah seorang nabi yang bernama Yeremia. Memang ada beberapa yang tidak menyatakan demikian, tapi secara sejarah dan bahkan bukti di 2 Tawarikh 35 ayat 25 itu memang beliau. Nah, saya akan mencoba kita sama-sama sekarang mencoba melihat suasana perasaan Yeremia. Jadi kondisi pada saat itu, dalam hal ini kerajaan Israel atau bangsa Israel sudah terpecah menjadi 2. Israel yang dibangun Nabi Daud, Salomo, setelah itu dalam masa setelah Salomo wafat atau mangkat, ya, itu kerajaan ini terpecah menjadi 2. Kerajaan Israel Selatan dan kerajaan Israel Utara. Nah, peristiwa di mana Yeremia ada itu adalah kerajaan utara, di mana ibu kota disebut sebagai kerajaan Yehuda dengan ibu kotanya Yerusalem. Dan Yeremia ini ada pada kondisi yang dan Yeremia itu menulis kitab Ratapan. Kalau Bapak Ibu membaca di kitab Yeremia sebelumnya, itu memang banyak perintah-perintah Tuhan, banyak hal-hal yang menjadi Tuhan itu tidak suka, ya, tentang bangsa Israel ini. Salah satunya yang paling Tuhan tidak suka itu adalah bangsa Israel menyembah Allah lain selain Allah yang disembah bangsa Israel, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub pada saat itu. Nah, ini yang menjadi sebuah pergumulan. Selain itu, bangsa Israel ini karena dia melihat bahwa Allah lain itu dasar mengandalkan kepentingan dirinya sendiri, banyak hal penyimpangan yang terjadi. Nah, Yeremia ini ada pada masa itu. Saya tidak bisa membayangkan, kita coba membayangkan dalam posisi sebagai Yeremia, dia harus menyatakan kebenarannya. Itu belum akhirnya Ratapan ini ditulis. Dan kitab Ratapan ini itu cantik banget. Kalau Bapak Ibu melihat tulisannya cantik banget ya. Kalau Ratapan 1, 2 sampai berapa Ratapan itu ya, itu ditulis sangat indah banget. Maka ngomong ini kalau dalam bahasa Ibrani ditelaah ini akan semakin indah. Nah, ini orang bahasa ya, orang sastra ya, pasti akan seperti ini. Cantik banget ini bahasanya. Ratapan 3 ini merupakan, kalau kita bicara di Ratapan 1 sampai 20 itu merupakan keluh kesah yang memang sepertinya Tuhan tidak peduli kita bangsa Israel. Jadi kalau kita ngomong itu sekarang itu
bangsa Israel itu bisa sebagai orang atau bangsa yang gablok, tak gampang kok kita ngomong, atau mungkin sangat durjana, sombong sekali mengandalkan dirinya sendiri, ya. Bahkan mereka mengumbar hawa nafsunya secara pokoknya secara karpe dewe lah. Makanya Tuhan menghukum, ya, Tuhan menghukum bangsa Israel pada saat itu dengan cara memakai kerajaan Babel untuk bangsa Israel dihancurkan. Dan ini kalau kita melihat bagian per bagian Bapak itu, kalau kita belajar ini, salah satunya yang paling menunjukkan adalah karena Israel itu kan ada tembok, ya, di mana Yerusalem itu ada tembok, dan itu dikepung sama bangsa Babel, bangsa Israel pada saat diserang Babel, dan dibiarkan sampai kelaparan. Bahkan ada yang dibunuh, ya. Bahkan yang biasanya makan dengan mewah, dia harus mencari makanan. Bangsa Israel benar-benar sengsara pada saat itu, dan benar-benar dihancurkan rumah ibadahnya, di mana Yerusalem itu ada rumah ibadah, Bait Allah itu dihancurkan. Tabut perjanjian Allah semua dihancurkan. Pernik-pernik untuk menyembah Tuhan, uang Maha Kudus, semua dihancurkan oleh Babel pada saat itu. Sebatang kara tidak ada satupun yang benar-benar bisa diandalkan. Begitu sesaranya bangsa Israel pada saat itu. Dan ini kisah yang memang ditulis, ya. Kalau Bapak Ibu membaca di ayat 1 sampai 20, begitu menyedihkan. Begitu menyedihkan. Dalam saat-saat kondisi itu, Yeremia ini punya perasaan yang benar-benar, saya tidak bisa membayangkan seorang Yeremia yang hidup pada saat itu dalam kondisi bangsanya yang dianiaya, bangsanya yang benar-benar merana, tapi sebenarnya dia sudah menyampaikan dengan kebenaran yang dia dapat dari Tuhan sendiri disampaikan, tapi ya modelnya upload, modelnya sakara PDW. Nah, ayat 20 sampai 25 itu adalah proses penyadaran seorang Yeremia, dan itu ditulis. Nah, peristiwa ratapan ini, kisah ratapan ini sampai hari ini, sampai saat ini tetap dibacakan kitab-kitab ini, yaitu di sinagoge sebagai bentuk keprihatinan mereka dengan peratap itu. Mereka punya spirit, ya, dan spirit itu yang kita bahas tadi yang kita baca tadi bersama di ratapan 3:20 sampai 25 itu spiritnya. Ternyata Tuhan, ya, dengan kasih setianya sampai selama-lamanya ada. Kita akan membacanya kembali dengan bersama-sama. Ternyata kesetiaan Tuhan itu menjadikan bahwa Allah itu meminat kita. Kita akan membacanya ratapan 3 ayat 20 kembali. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Bagaimana seorang Yeremia itu begitu menghayati perannya, kemudian dia begitu harus menyampaikan apa adanya kepada umat Israel. Tetapi dia tertekan jiwaku. Dia tetapi itulah yang kuperhatikan, terus memperhatikan, terus menggugurkan, menulisnya, dan ada satu jawaban yang dimana ini menjadi pengharapan, yaitu bahwa Tuhan dengan kasihnya itu tak berkesudahan, dengan rahmatnya itu tak pernah habis. Bahkan setiap pagi dia menulis besar, setiap pagi besar kesetiaannya Tuhan, ya. Di ayat 24 Yeremia penulis ratapan ini berbicara bahwa Tuhanlah bagianku, kata jiwaku. Bapak Ibu Saudara sekalian, oleh karena itu aku berharap kepadanya.
dengan pengharapan yang kokoh kepada Tuhan, ya, artinya kita tidak ada kata menyerah. Kita akan mencoba mengaplikasikan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Di ayat yang ke-25 terdapat Tuhan itu baik bagi orang yang berharap kepadanya. Amin. Bagi jiwa yang mencari dia. Bagi jiwa yang mencari dia. Refleksi kehidupan kita di wilayah satu ini dinamikanya luar biasa. Kita pasti harus saling mensupport satu dengan yang lain. Bahkan ibadah ini adalah ibadah yang harus terus diupayakan. Karena apa? Pergumulan kita ini pergumulan yang tidak berat. Ya, contoh yang mungkin pergumulan yang seperti yang kita alami saat ini, pergumulan sakit penyakit, ya tiba-tiba Mas Rio sakit, tiba-tiba Mas Petra sakit, ya seperti itu. Itu pergumulan yang mesti kita support, ya. Dan orang-orang kebetulan juga orang-orang terdekat kami juga sakit semua. Gak nyana tiba-tiba Rio sakit. Tapi kita mesti ingat, Bapak Ibu, kita bersama-sama dalam satu komunitas, ya. Kalau Yeremia menulis ini dengan tulisan ini sehingga dia bisa tersampaikan kepada umat yang ada pada saat itu, dan sampai detik ini umat-umat Israel membaca kitab ini, artinya tidak hanya Yeremia, tetapi kita semua saling sepenanggungan, saling tolong-menolong, saling menopang, saling mendukung dengan ketulusan hati, dengan keikhlasan hati kita menyatakan. Artinya apa? Dalam doa-doa kita tidak bisa mendoakan hanya untuk diri kita. Ya, Tuhan, saya pekerjaan baik, Tuhan untuk teman hidup, Tuhan sudilah, tidak. Tetapi di sini kita belajar, ya, kasih setia Tuhan itu ternyata kasih setia yang bukan untuk diri kita sendiri. Kasih setia Tuhan itu kasih setia untuk sesama kita. Kita bisa datang, kita bisa mendoakan, ya, kita bisa menjenguk, kita bisa menolong, kita bisa membantu apa yang terbaik, ya, kita bisa berdoa untuk orang lain. Jadi Bapak Ibu, semua itu tidak akan terjadi kalau tidak ada pertobatan, kalau tidak ada kesadaran bahwa Tuhan itu selalu baik, Tuhan itu selalu setia. Sama mungkin dengan orang Israel yang tegar tengkuk, diingatkan Tuhan dengan banyak cara, tapi tetap akhirnya Tuhan membalas, ya, membalasnya melalui orang Babel, membalasnya dengan bangsa Babel yang menyerang mereka. Jangan sampai itu terjadi pada kita. Artinya, yuk kita sama-sama mungkin di lingkup yang lebih kecil keluarga saling memperhatikan, saling mendoakan, bahkan membangun ibadah. Itu bagian dari pelajaran yang kita dapatkan sama-sama. Kasih setia Tuhan itu menjadikan sebuah pegangan bagi kita yang selalu baru tiap pagi. Kita membangun itu dalam doa kita, ya. Artinya ketika kita bangun tidur, ya, seperti kejadian ada satu majelis kita bangun tidur sakit, diberi sakit. Artinya itu pergumulan masing-masing kita. Mungkin tubuh kita sakit, tetapi jangan sampai jiwa kita, hati kita menolak kesetiaan Tuhan. Tetapi kita harus tetap dalam kondisi apapun, jiwa kita, hati kita tetap memuliakan Tuhan, tetap memahami, tetap menyadari bahwa kebaikan Tuhan itu tidak terbatas. Kalau Israel pilihan Tuhan itu dinyatakan dikasih Tuhan, kita Israel rohani itu dikasih Tuhan. Ada kasih setia Tuhan yang tetap setia. Izinkan saya membuka satu ayat untuk penutupan kita, dan kita coba akan berusaha merefleksikan semuanya dalam kehidupan kita, ya, masing-masing kita. Nanti kita akan merefleksikan. Izinkan saya membuka satu ayat
Kita akan membuka di Ibrani 12. Kalau pakai tab lebih gampang ya. Kalau ini mesti Ibrani 12. Ibrani 12 pasal yang ke-20. Kota Yerusalem, ya. Kita nanti bisa belajar kota Yerusalem di mana ada Allah, ada pernyataan Allah, ada kasih Allah, ada nama Tuhan dipermuliakan, menyatakan kesetiaan Allah. Nah, Ibrani 12 ayat yang sebenarnya ayat ini cukup menarik kalau kita membacanya bersama-sama, ya, sebagai pernyataan bahwa Israel rohani, ya, yaitu Israel masing-masing kita yang dipilih, ya, oleh Tuhan. Ibrani 12 ayat 22. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat suatu kumpulan yang meriah. Bapak Ibu Saudara, Yerusalem baru ini menjadi pengharapan kita. Makanya dalam kehidupan kita banyak tantangan di kehidupan kita, banyak hal lika-liku kehidupan kita. Tetapi yang mesti kita harus pahami, ya, tantangannya tidak ringan, dapat semakin berat. Kehidupan kita adalah saat ini semakin berat. Orang cenderung menjadi individual, orang cenderung mementingkan diri sendiri. Itu ada. Ya. Orang cenderung waktunya direbut oleh kesenangan pribadi. Bahkan kita bisa mengilahkan apa yang menjadi kesenangan kita. Kemarin saya diskusi dengan satu teman-teman di kelompok PA. Salah satu ketika kami membahas satu ayat, beliau sangat tegas. Mungkin kalau kita saat ini berkumpul, ya, kita mesti mewaspadai apa yang disebut dengan masing-masing kita pasti kebanyakan punya, kecuali yang Bapak Ibu meskipun putih aja yang masih 75 tahun masih suka lihat YouTube, ya, ya masih bisa. Jadi ini YouTube atau Zoom apapun lah ya, yang itu Instagram itu, hati-hati dengan ini. Saya cuma ingin mengingatkan aja, mungkin bagi keluarga-keluarga muda yang punya anak-anak, hati-hati dengan ini, karena ini bisa menjadi berkat tapi bisa menjadi laknat. Ya. Jadi ini pun gak ngomong untuk orang anak kecil, tapi untuk orang tua pun bisa. Ini bisa jadi berkat, tapi ini bisa dipakai oleh kuasa jahat untuk bisa meracuni orang. Hati-hati dengan ini, jagai anak-anakmu, jagai dengan doa-doamu, karena semakin kesini dunia semakin jahat. Dan makanya kehadiran Yesus Kristus, ya, itu menjadikan kita Israel baru. Yesus Kristus menjadi bagian dari yang sesuatu yang mesti kita punya. Yesus Kristus akan menaungi kita. Kayak kesaksian Mbak ini, lihat saya itu Tuhan, karya Tuhan atas hidup kita. Selalu ada 1000 macam cara Tuhan untuk kita tidak terjerumus dalam hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita nanti ada di Yerusalem yang baru. Pengharapan kita itu pengharapan surga. Kita tidak bisa. Yesus tetap mengajarkan kepada kita untuk tidak ikut arus dunia, tetapi bisa membawa banyak orang kepada Kristus. Artinya apa? Artinya masing-masing kita punya tugas. Setiap kita, usia apapun, kondisi apapun kita, bahkan orang-orang yang dalam kondisi yang sakit bisa jadi sarana Tuhan untuk menyatakan kebenaran Tuhan. Saya punya apa ya, nenek atau pak dia atau apa ya, itu pernah orangnya ayah saya sebenarnya
jauh. Saya panggilnya panggilnya Oma Oli. Oma Oli ini meninggal sekitar hampir 90 tahun lebih. Jadi, tapi dalam sisa hidupnya, Oma Oli ini luar biasa. Dia itu aktif loh di radio manapun dan terkenal. Dia sering ngasih quote-quote-nya. Dia tulis dalam sebuah buku, kemudian banyak yang menikmati di sisa hidupnya. Banyak memberikan berkat rohani penghiburan. Artinya apa? Setiap kita dalam sisa hidup kita harus menjadi manfaat bagi sesama kita. Ini yang namanya kita terus berjuang, tidak boleh menyerah dalam kondisi apapun. Itu yang bisa saya bagikan Bapak Ibu Saudara. Marilah di dalam menyambut persiapan perjamuan Paskah, nanti Paskah Tuhan, kita boleh merefleksikan diri kita masing-masing, baik itu secara pribadi maupun secara dengan keluarga. Anak-anak kita diajak ngobrol. Jangan sampai menjauhkan pertemuan ibadah dengan kita, tapi semakin giatlah dalam pertemuan ibadah menjalankan Tuhan yang semakin dekat. Dekatkan selalu dengan firman Tuhan. Bangun relasi masing-masing kita. Kita coba masing-masing mengevaluasi dari masing-masing keluarga. Tidak ada keluarga, tapi mungkin nanti wilayah kita akan merefleksikan. Kiranya apa yang bisa saya bagikan ini bisa membawa berkat bagi Bapak Ibu Saudara, menjadi bagian hidup kita, karena Allah kita yang kita sembah itu adalah Allah yang setia, dan jangan menyerah ya, dalam kondisi apapun. Tetap andalkan Tuhan, tetap percaya bahwa Yesus sanggup menuntun kehidupan kita sampai kita bertemu muka dengan muka bersama Tuhan di Yerusalem baru, di kota baru, di kota Allah. Jangan sampai dihancurkan oleh ilah lain atau kuasa lain, tetapi tetaplah kuat di dalam kebenaran Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, selamat mempersiapkan diri kita masing-masing. Amin. Kita bersatu. Bapak, ajarkan kami untuk belajar melalui kitab ratapan, belajar akan bagaimana kami boleh memahami kasus setiap yang terbatas dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman kebenaran malam hari ini. Biarlah dengan kasih setiap Tuhan, kasih dan keadilan Tuhan yang boleh terwujud atas kami, perjamuan kudus menjadi sarana juga untuk kami boleh diingatkan oleh Tuhan betapa Engkau setianya pada kami, betapa Engkau sangat memperhatikan kami. Ampuni kami Tuhan kalau kami seringkali tidak memahami itu. Biarlah kami boleh datang dalam pertobatan kami, supaya kami boleh layak hadir dalam perjamuan, supaya kami menyanyi dengan kebahagiaan tubuh dan darah menjadi bagian dari hidup kami. Terima kasih ya Yesus, terima kasih atas anugerah keselamatan bagi kami, atas pilihan-Mu bagi hidup kami. Ajarkan kami tetap setia sama seperti Engkau yang setia. Ajarkan kami tetap berjuang, tidak pernah menyerah, karena Engkau sendiri yang mengajari itu. Karena ada pengharapan yang pasti, pengharapan yang kekal bagi setiap kami. Matur nuwun Gusti Yesus, matur nuwun. Amin.
Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, perkenankan saya menyampaikan dan mengingatkan perihal perjamuan kudus. Ya, yang mengikuti perjamuan kudus adalah seluruh jemaat yang sudah baptis dan siji serta tidak sedang dalam pengembalaan khusus. Di GKJW, perjamuan kudus adalah tanda kudus atau suci yang ditetapkan oleh Allah bagi umat miliknya, yang mengandung penghayatan akan kematian, kebangkitan, dan penantian akan kedatangan Yesus Kristus. Yang kedua, perjamuan kudus disebut kudus, artinya siapa yang mengikuti perjamuan kudus haruslah ia berusaha hidup taat dan melakukan kehendak Tuhan dan kebenaran. Perjamuan kudus tidak hanya menggambarkan persekutuan umat dengan Allah saja, tetapi juga persekutuan antara umat dengan sesama. Oleh karena itu haruslah ia hidup dengan sesamanya dalam damai dan kasih. Saudara kekasih Tuhan, perjamuan kudus itu berisi kasih Allah yang kudus. Oleh karenanya kita menguji hati kita masing-masing menuju meja perjamuan. Saat ini mari kita bersama-sama berusaha, manusia kita sebagai manusia yang berdosa di hadapan Allah, memikirkan apa yang kira-kira menjadi hal yang mengganjal kita untuk kasih Tuhan ada pada kita. Seringkali kita melupakan itu. Makanya refleksi perjamuan kudus itu kita akan berisi persekutuan kita dengan sesama orang percaya, dan masing-masing kita menyadari bahwa manusia belum mampu untuk melakukan semuanya dengan sebaik hati. Seringkali kita juga menyimpan kebencian, kekecewaan, amarah, dendam, dan sakit hati, bahkan perselisihan tentang sama kita. Kita belum mampu untuk hidup damai dengan sesama kita. Mari kita bersama-sama belajar dalam perjamuan kudus, kita mengakui dosa kita supaya kita bisa layak diperkenalkan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang perlu saya sampaikan. Bapak, Ibu, Saudara, saat ini saya mengajak kita semua untuk kembali memantapkan diri sebelum memenuhi undangan Tuhan datang ke meja perjamuan. Dengan saya menyampaikan pertanyaan ini, apakah saudara bersedia untuk memenuhi undangan Tuhan dalam perjamuan kudus masa raya Paskah? Bagaimana jawaban saudara? Apakah bersedia? Ya, saya bersedia. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu Saudara. Itu undangan Tuhan masuk dalam persekutuan perjamuan kudus. Biarlah kasih Tuhan Yesus menyertai kita. Kita menyanyikan persembahan, kita menyampaikan persembahan. Kita pujikan PKJ 146, apalah arti ibadah. Kita menyampaikan persembahan.
Mas Beda ada doa khusus buat anak-anak ujian. Oke. Ada enggak? Ibu. Oke. Ya. Oke. Ya, ibunya Mbak Eri ya. Yang lainnya, oke, Ibu Suko, siap. Oke, sudah. Ya, teman-teman, kita harus fokus di dalam doa syafaat. Seringkali doa syafaat itu banyak yang mengatakan kita tetap belajar terus. Karena doa ini, doa syafaat ini doa yang memberi kekuatan spirit dan Tuhan bisa berbelas kasihan kalau kita sungguh-sungguh berdoa syafaat. Ini pelajarannya. Mari kita berdoa. Ya, oke. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapak buat firman Tuhan yang kami boleh pelajari bersama-sama. Mungkin banyak kekurangan dari hamba-Mu yang dalam persiapannya, tetapi biarlah Roh Kudus boleh membimbing kami masing-masing mengungguli Ratapan 3 ayat 20-25 menjadi bagian umat belajar kebenaran. Bapa, kami bersama-sama bersehati, bersyafaat, membawa pergumulan kami, terutama saudara-saudara kami yang saat ini sakit dalam pergumulannya. Mas Petra, Leo, Bunda Mas Weda, Ibu Sutikno, Bunda Pak Eri, Ibu Suko, dan saudara-saudara kami yang lainnya di wilayah 1. Tuhan, kasih setiamu itu kekal sepanjang hidup kami. Kasih-Mu tidak berubah dari dahulu sampai sekarang, sampai selama-lamanya. Kasih Yesus yang kami terima itu kasih yang kekal, yang membawa damai dan sukacita. Biarlah berkenan bersama-sama mengalir kepada saudara-saudara yang sakit. Karena Yesus sendiri sumber penghiburan mereka, menghibur saudara-saudara kami yang sakit, memberi damai sejahtera, memberi sukacita dalam kondisi fisiknya yang mungkin sedang berjuang dalam sakitnya. Biarlah kami berdoa dengan penuh kerendahan hati. Kiranya Tuhan boleh berkenan menyembuhkan, dan saudara-saudara kami boleh kembali bersama-sama dengan kami bersekutu memuji nama Tuhan. Terima kasih Bapak untuk pergumulan pelayanan di GKJ Luwaru. Kiranya Tuhan juga berkarya di setiap orang-orang yang Tuhan pilih. Pelaksanaan pelayanan yang keluar seperti live-in yang kami akan adakan yang akan datang. Kami kiranya Tuhan turun campur pelayanan keluar ke lapas, ke semuanya. Kiranya Tuhan juga berkenan memberikan hikmat kepada kami dan nama Tuhan dipermuliakan, banyak jiwa yang dibenarkan karena apa yang kami lakukan itu mulia di mata Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih. Kami berdoa untuk gereja kami tercinta, program-program yang direncanakan 2025 biarlah boleh terlaksana, program pasca, dan rencana kami juga program bulanan kesaksian pelayanan, bulan keluarga Agustus nanti. Tuhan turun campurlah supaya kami benar-benar mendapat berkat dari setiap aktivitas yang kami bangun di dalam persekutuan kami. Semakin hari kami semakin dibangun, semakin rindu untuk memuji, semakin rindu untuk bersekutu memuliakan nama Tuhan. Bapak, terima kasih untuk anak-anak kami yang saat ini menghadapi ujian-ujian. Biarlah dengan penuh semangat, dengan penuh kasih kami orang tua boleh mendukung mereka. Tuhan juga beri semangat hikmat kepada mereka, sehingga
dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelajar, mereka nama Tuhan boleh dipermuliakan. Bapak terima kasih untuk persekutuan kami, persiapan perjamuan kudus yang pertama ini boleh berjalan lancar. Berkat atas persembahan yang kami kumpulkan, biarlah Tuhan boleh berkenan menguduskan menjadi sarana nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih untuk keluarga Mas Wenda yang sudah berkenan menerima kami dalam ibadah ini. Biarlah berkat Tuhan senantiasa tercurah pada keluarga Mas Wenda, putri-putrinya ditumbuhkan dalam kasih sayang Tuhan, dalam ketetapan cinta kasih Tuhan Yesus, di mana Kristus adalah pemimpin hidup mereka. Mereka boleh rajin bersekutu, rajin saling mendukung satu dengan yang lain, menyatakan kesehatian dalam keluarga, satu keluarga. Juga untuk keluarga yang lain-lainnya Tuhan, juga Tuhan turut campur. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin jarang bersekutu dengan kami, apapun kondisi mereka, Tuhan hadirlah di hidup mereka. Janganlah Tuhan tetap kasih, biarlah Tuhan tetap kasih setia Tuhan itu ada pada hidup mereka. Tuhan tetap, meskipun mereka jauh, Tuhan kami mohon pertolongan supaya mereka boleh kembali tetap bersama kami bersekutu, beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, supaya mereka tidak jauh tapi Tuhan dekatkan, karena Engkau yang punya kuasa. Terima kasih ya Bapak. Kami serahkan doa syafaat kami. Dan kami mengakhiri dengan doa Bapa kami yang sudah dibacakan.
bangkit berdiri. Itu ayat 3-nya nggak ada, maaf ya. Nggak apa-apa. Kita menerima berkat Tuhan. Allah Bapa Sang Pencipta memberkati dan menyertai kita. Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat memimpin dan menolong kita. Roh Kudus Sang Terang Hidup memberikan kekuatan, kemampuan, dan damai sejahtera kepada kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Menjadi tuan rumah bagi ibadah kita malam hari ini. Terima kasih setiap sarana dan prasarana yang sudah disediakan bagi kita semua. Juga mengucapkan terima kasih buat pemimpin media, Mas Adi, Mas Tulus, Mas Sono, teman-teman yang ini, baik yang yang sudah dilakukan. Ucapkan terima kasih juga Bapak Ibu semua yang sudah berkenan hadir dalam ibadah Malam 21 bersama-sama kami masuki malam pengumuman itu dari Jumpa minggu depan. Untuk Kati, semangat selalu. Semangat selalu ya. Ya sama-sama Mbak Titi, Pak Pendeta. Saya sudah bikin videonya kemarin. Udah dilihat? Belum? Oh nanti tak kasih link ya. Sudah.
selalu Bapak Ibu sekalian, kami sekeluarga mengucapkan terima kasih atas kehadirannya di RT pada malam hari ini. Sehat selalu dan Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua, dilancarkan usaha, pekerjaan maupun baik. Matur nuwun, Gusti berkati.